Banyak kok yang goblok tapi gagal juga di percintaannya gitu. Wanita hanya indah sebagai fiksi. Kenapa bisa jadi filosof? Karena istrinya galak. Tapi ulah main slot oge gitu. Nih orang pintar gagal di percintaan gitu. Kenapa hanya orang pintar yang diasumsikan gagal dalam percintaan? Banyak kok yang goblok tapi gagal juga di percintaannya gitu. Ya relatif lah. Itu yang istrinya galak nih siapa? Sokrates atau Plato atau Aristoteles? Eta mah sebetulnya diasumsikeun ka Plato tapi diikeun ka Sokrates oke sih. Jadi mereka beliau-beliau ini yang kenapa bisa jadi filosof? Karena istrinya galak. Sekarang gini lah, kalau istri galak, si suami itu gimana caranya untuk berpikir gimana caranya biar istrinya baik. Udah dibaikin tetap galak, udah dikasih uang banyak galak, apalagi nggak ngasih uang, wah gitu. Wah jadi lebih banyak berpikir lagi. Atau ada iya oke, jadi lamun hanya filosof kudu kawin heula gitu. Oh ya enggak juga, gitu enggak juga. Sudah. Jadi ketika justru sebelum nikah nggak jadi filosof, dia nggak bisa berpikir. Nah pas begitu nikah ternyata wah rumit menghadapi keluarga gitu kan, ada ipar lah, ada inilah, wah jadi pintar berpikir. Kalau berpikirnya positif ya berhasil jadi filosof, kalau gagal ya jadi penipu. Bahasa positifnya agak bermasalah. Soalnya latar belakang filosof pasti skeptis. Mun rek diasumsikan positif mungkin enggak juga gitu skeptis. Bahkan bisa skeptis radikal oke gitu. Ya berarti bukan ukurannya bukan pernikahan kalau gitu. Emang bukan sih. Bukan. Gagal dalam cinta itu nggak jadi nikah atau cerai. Kalau gak jadi Cinta. nikah gimana? Maksudnya nggak ada hubungan yang mengikat, cuman Jadi dia sendiri terus jomblo. bisa mencintai, bahkan bukan hanya sekedar gagal dalam hubungan, tapi untuk mencintai saja nggak bisa. Ya berarti dia mencintai ilmunya. Ketika dia gagal mencintai wanita atau misalnya kebalikannya Wanita gagal mencintai. laki-laki, berarti dia lebih mencintai ilmunya, lebih mencintai objek yang sedang dia teliti. Misalnya lagi senang sama filsafat atau senang sama sains, senang sama misalnya ke hobi agama gitu. Benar. Karena memang bahaya betul. soalnya meren kieu nya ketika nikah sama satu cewek, si ceweknya teh aduh tong boro pinter lah untuk mengerti sesuatu pun susah, tahu selingkuhan. Nah pinter filosof selingkuh kata jeung filosofnya. Bisa jadi gitu. Lain gagal percintaan berartinya. Bisa jadi terlalu profesional di percintaan gitu. Wanita hanya indah sebagai fiksi. Apa orang kuat tanah? Ya kan di fiksi-fiksi aralusnya Cinderella. Iya, standar cowoknya karena terlalu banyak buku jadi standar terlalu tinggi Enggak juga. Atau mungkin yang perempuannya gak mau cowok-cowok pemikir gitu kan. Nggak mau rumit. Aku nggak keberatan ya cowoknya pemikir, tapi kalau misal aku ngantuk biarin aku tidur gitu, jangan disusupin ilmu lagi. Enggak, kan banyak yang pengennya cowok penghasil. Enggak sih, maksudnya kalau ada cowok pintar itu kan suka cerita gitu ya, dan pasti nyimpulin sesuatu yang udah dipelajarin hari ini atau gimana gitu, info yang dia dapatnya dia ceritain lagi, kupas lagi gitu, urai lagi gitu. Nah sayangnya kadang cowok pintar itu tuh ceritanya tidak di waktu yang tepat gitu kan, jadi pasangannya pusing beb gitu, yang bobo Atau iya musuh gitu. ngomong gituan liur. Nah gitu misalnya cuma kan gak enak ya nyebut
terus ngomong wae lu yo dari sare tuh kan. Jadi kayak udah ya aku gantung. Tapi tibaliknya ari awewe nano ieu hayang we didengekeun gitu. Oh iya. Aku kan Perempuan bukan cuma mau didengerin, mau dapat solusi ya. Ya. Solusi apa? Ya kayak kan emang ada cewek kalau cerita mungkin dia tahu mau jawabannya Tuh gitu. power kayak bisa diserang, Kayak dia bisa cuma mau salah ya. didengerin aja kurang mungkin. pilihan aku. Tuh orang power produk feminisme ya. Bisa nyinggung feminis. Nah, cuma Enggak aku ininya- Iya, Oh, setara benar, cerita benar. sambil itu gitu. Kita dukung feminis. Ya deh emang Aku mendukung feminis. emang Sudah butuh. saatnya laki-laki di rumah. Nah, ini penting ya. Penting kalau nanti Tapi ulah main slot oge gitu. kalau misalnya berumah tangga. Ini penting pesan buat para suami. Kan rata-rata kebanyakan pada umumnya istri itu suruh masak, suruh bikin kopi, ngurus anak, sementara si suami gajinya kecil misalnya, pengen dilayanin semua gitu, Ayo nu leuwih parah. suruh nyuci gitu. Ieu kahatek. Wah, Pamajikana gawe, Hmm. balik beberes. Sawakina ngurus manuk, useup. mancing gitu. Gawena paling ngantar jemput pamajikan. Antar jemput. gitu. Ya itu memang bukan kesalahan sih, itu mah ada terserah ya, kalau mereka sepakat seperti itu mah silahkan Pilihan gitu. ya, Beb. Pilihan. Tapi kalau pilihan saya, pilihan anak pribadi, ya gimana caranya kalau masih ada tenaga, ya bantuin. Atau kita yang mengerjakan misalnya nyuci piring, bersih-bersih, masak gitu. Bahkan aya nu leuwih edan sih. Di fikih Islam itu justru beberes, ngepel, membawa wadah itu tugas laki-laki. Perempuan itu cuma Ngurus anak. kada kasar sih bahasana baru tuh Pak Arifin. Ukur tempat tidur aja. Iya, benar. Agak kasar sih bahasa Jadi cuma. memang tugas laki-laki itu semuanya, karena memang laki-laki kan nggak bisa melahirkan. Bisa sih si saha tuh nggak kan aslina kau cinta Gue cinta lu. nggak kan aslina tuh saha sih patih gitu sah. Oke, kita bukan para ahli, bukan ilmuwan, bukan pakar. Kita cuma iseng aja ngobrol. Kalau ada yang mau like, subscribe, Ulah datang era Ada yang salah. pasti ada yang salah. Karena Tapi komen aja di. tapi harus komen, harus like, harus subscribe. Sabrek. Ya udah. Saya Mail. Siapa nih? Asep like subscribe heuh henteu kajeun kumaha sia Sari. Astaga.